Bab 3631. Jack mengejek ketika dia menembak Octavius, yang jelas-jelas dalam keadaan marah yang tidak dapat diubah dan tampak seperti dia akan meledak kapan saja, sebuah tatapan tajam. Jack berkata dengan putus asa, apakah otakmu terbuat dari bubur? Begitu banyak dari kalian yang bekerja bersama, jadi aku pasti akan serius tentang itu, tetapi kamu tidak dapat mengancamku sama sekali. Apakah kamu tidak tahu tempat seperti apa medan perang kabut adalah? Kabut di mana-mana, meredam indera Anda. Begitu Anda masuk, itu seperti ada penutup mata di mata Anda. Kamu tidak akan bisa melihat apapun lebih dari 10 meter darimu. Kamu bahkan tidak akan bisa bekerja sama. Paling-paling, kalian berdua akan melawanku, meskipun kalian semua hampir tidak layak untuk diresahkan. Anda tidak akan menjadi ancaman bagi saya sama sekali jika hanya kalian berdua, jadi Anda tidak layak. Jack hanya menjadi dirinya yang jujur. Dia memang berpikir bahwa mereka hanya ada di sana sebagai umpan meriam baginya. Namun, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Jack, mereka semua tampak seperti akan meledak karena amarah. Mereka ingin melawan Jack sampai mati tepat pada saat itu seolah-olah mereka telah dihina dengan serius. Namun, Jack hanya mengatakan yang sebenarnya. Kasus itu merah karena marah. Dia menggertakkan giginya saat menatap Jack, bola matanya mengancam akan keluar dari rongganya. Terlihat jelas betapa marahnya dia. Meskipun demikian, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Octavius, menarik pria itu ke belakang. Tidak ada gunanya terus berdebat dengannya di sini. Karena dia memandang rendah kita, kita akan menggunakan keahlian kita untuk memberinya pelajaran. Medan perang kabut berada di sisi timur kota. Plaza besar tempat itu terlihat sangat mewah. Dibandingkan dengan daerah lain di mana ada tantangan, itu memiliki lebih sedikit orang. Namun, setiap prajurit yang datang ke alun-alun memiliki aura pembunuh di sekitar mereka. Mereka tampak seperti jenderal yang telah melalui banyak perang atau pembunuh yang telah melewati hidup dan mati. Setiap dari mereka tampak seperti akan membunuh seseorang di saat berikutnya. Medan perang kabut membutuhkan 20 penantang untuk memulai. Masing-masing dari mereka akan menerima lencana kerangka. Setelah memasuki medan kabut, tidak ada lagi aturan, orang bisa melakukan apa yang mereka suka. Mereka bisa membunuh lawan mereka kapanpun mereka mau, dan sebaliknya. Setiap prajurit yang memasuki medan kabut sangat percaya diri. Mereka merasa bisa mencapai banyak hal di medan perang kabut, membunuh banyak lawan untuk mendapatkan lencana kerangka. Lencana kerangka sangat berguna. Semakin banyak lencana yang dimiliki, semakin berharga hadiah yang akan diterima. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan lencana kerangka, yaitu membunuh orang yang memilikinya dan mengambilnya dari mereka sesudahnya. Tidak ada peraturan tentang berapa banyak orang yang akan selamat dari medan perang kabut. Satu-satunya syarat yang ditetapkan adalah bahwa semakin banyak lencana kerangka yang dimiliki seseorang, semakin baik hadiahnya. Hanya itu saja yang membuat banyak penantang menjadi bersemangat. Oleh karena itu, semua prajurit yang berdiri di alun-alun dan ingin berpartisipasi penuh dengan niat membunuh. Mereka semua tampak seperti akan memulai pembantaian kapan saja. Pada saat itu, seorang pria berambut merah ditarik kembali oleh seorang pria berwajah bulat di sisi alun-alun. Apakah kamu gila? Kamu tahu tempat macam apa ini? Semua orang di sini gila, dan kamu di sini mencoba untuk melawan sekelompok orang gila. Kamu hanya akan dimakan hidup-hidup. Kita harus mengambil bagian dalam acara normal, tantangan. Pria berambut merah itu mencoba yang terbaik untuk menarik diri, tetapi pria lain itu kuat dengan cengkeramannya yang mencegahnya pergi. Bab 3633. Cass senang dengan betapa gugupnya orang-orang di sekitarnya, dan itu membuatnya bangga. Yang lemah hanya tahu bagaimana menakuti yang kuat, dan dia ditakuti karena dia kuat. Cass menatap Jack dengan ekspresi bangga. Merasakan tatapan Cass, bibir Jack berkedut tak berdaya. Pria ini tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Semua orang mengingatnya bukan karena dia kuat tapi karena dia menyebalkan. Tak satu pun dari prajurit dari benua Swelling tidak memiliki kehormatan nyata. Mereka seperti sarang lebah. Saat salah satu dari mereka diprovokasi, seluruh kawanan akan menyerang. Orang-orang tidak menginginkan masalah dan secara alami akan menjaga jarak, namun Cass yakin dia dihormati. Jack hanya merasa Cass adalah lelucon. Cass bahkan menertawakan Jack,
mengatakan bahwa ada yang salah dengan kepala Jack, tetapi sepertinya kasusnya justru sebaliknya. Jack tidak mau repot-repot menghibur Cass, dan dia terus mengawasi. Cass sangat marah dengan ekspresi Jack. Dia baru saja menenangkan diri, namun gangguan itu berhasil membuatnya gelisah lagi. Dia membulatkan tekad untuk pamer di depan Jack. Dia membutuhkannya untuk mengetahui betapa jauh lebih baik dia. Dia mengejek dan dengan cepat berjalan ke depan, akan mendaftarkan namanya. Semua orang di sekitar tampak seperti tertiup angin kencang saat Cass berjalan mendekat. Setiap orang yang berdiri di tengah segera membuka jalan untuk Cass. Cass masuk seperti raja, merasa seperti bangsawan, dan dia berjalan menuju area pendaftaran. Bibir Jack berkedut putus asa, merenungkan dirinya sendiri betapa bodohnya Cass. Penjaga di area pendaftaran sama sekali tidak peduli siapa yang ada di sana. Mereka hanya akan melakukan tugas mereka untuk mendaftarkan orang-orang dengan wajah datar. Syukurlah, medan perang kabut terakhir baru saja berakhir, 20 dari mereka masuk, dan hanya 2 yang selamat. Salah satunya memiliki 11 lencana kerangka sementara yang lain memiliki 7 lencana. Mereka berhasil mendapatkan beberapa hal menakjubkan sebelum mereka pergi, ternyata senang dengan diri mereka sendiri. Harta yang diterima seseorang dianggap sebagai masalah pribadi, dan pemenang dapat memilih apakah akan mengumumkan hadiah mereka atau tidak. Keduanya memilih untuk tidak memberi tahu siapapun apa yang mereka dapatkan, tetapi terlihat jelas dari senyuman mereka bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Alasan mengapa begitu banyak orang tampaknya tahu tentang harta karun di sana adalah karena diumumkan oleh para pemenang atau mereka mengetahuinya dari sesama murid mereka. Bahkan tanpa banyak kunci kerangka, hadiahnya masih sangat berharga. Hanya itu saja yang menarik banyak orang. Setelah satu pertempuran berakhir, banyak dari mereka yang masih ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus mendaftar atau tidak. Cass adalah orang pertama yang mendaftar, sementara Jack dan yang lainnya mengikuti di belakang. Awalnya, semua orang fokus pada kasus. Beberapa prajurit yang ingin mendaftar lupa tentangnya saat kasus muncul. Cass dan yang lainnya mungkin seperti lebah yang menyebalkan tapi dia masih kuat. Kasus bisa. Aga menganggap dirinya sebagai prajurit tingkat atas, jadi semua orang khawatir tentang kemampuannya. Cass memiliki begitu banyak prajurit lain dari Swelling Tide kontinen bersamanya juga. Mereka sangat bersatu. Jelas sekali mereka sedang merencanakan sesuatu. Pada saat itu, beberapa dari mereka mulai memperhatikan Jack. Jack mengenakan pakaian biasa yang tidak memiliki tanda prajurit dari dunia kelas 2, yang berarti Jack berasal dari dunia kelas 3. Seorang prajurit dari dunia kelas 3 benar-benar menonjol di antara begitu banyak prajurit dari dunia kelas 2. Selain itu, identitas Cass dan yang lainnya segera menyebabkan semua orang menghubungkan semuanya. Siapa orang ini? Kenapa dia mendaftar dengan Cass dan yang lainnya? Apakah dia salah satu bawahan mereka? Bab 3634. Bagaimana dia bisa menjadi bawahan mereka? Seseorang menembak balik. Gunakan otakmu sedikit di sini. Anjing macam apa yang terlihat lebih bangga dari pemiliknya? Sejak kita melihat pria ini, dia bahkan tidak pernah melirik Cass. Apa menurutmu bawahan akan berani melakukan itu? Setelah orang itu berkata demikian, beberapa orang mengangguk setuju. Pria bertopeng itu tidak pernah mengatakan apa-apa sepanjang waktu seolah-olah semua yang terjadi di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sikap tenang itu bukanlah sesuatu yang dimiliki bawahan. Karena dia bukan bawahan, siapa dia? Kesan The Swelling Tide Continent terhadap prajurit lain terlalu dalam. Mereka akan selalu bersatu dan jarang berinteraksi dengan prajurit lain. Saat mereka berinteraksi dengan orang luar, konflik entah bagaimana akan muncul. Mungkinkah orang itu menjadi musuh dari benua Swelling Tide? Pikiran itu bermain di benak beberapa orang, dan mereka semua perlahan merasa seperti orang-orang ini tampaknya berselisih. Bahkan lelaki berambut merah itu tak lagi tertarik berbicara dengan lelaki berwajah bulat itu. Dia berjalan ke tengah kerumunan, menatap Jack dan yang lainnya. Sebanyak 16 dari mereka telah mendaftar, dan 15 dari mereka berasal dari benua Swelling Tide dan memiliki kehebatan yang luar biasa. Hanya Jack yang berasal dari dunia kelas 3, Hestia. Jack sama sekali tidak peduli dengan situasinya. Seolah-olah 15 prajurit itu bukanlah ancaman baginya. Semakin banyak Jack bertingkah seperti itu,
Cass semakin merasa frustrasi. Jack terlalu pandai berakting. Bahkan jika itu adalah salah satu prajurit yang berada di puncak, mereka masih akan memikirkannya sebelum menghadapi 15 prajurit lainnya. Lagi pula, bahkan dengan sifat khusus dari medan perang kabut, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami menemukan banyak rencana untuk menghadapi lawan mereka. Siapapun yang hanya memiliki sedikit kecerdasan akan tahu itu. Jack sepertinya tidak menyukai seseorang dengan kepala kosong, jadi Cass merasa Jack mengetahui hal ini. Namun, Jack bersikeras untuk berakting sampai akhir. Cass mengertakkan gigi, membenci betapa menjengkelkannya Jack. Dia pikir dia siapa? Apakah dia mengira fasadnya akan membodohi orang lain hanya karena dia terlihat tidak peduli? Ketika Jack setuju untuk pergi ke medan perang kabut dengan mereka semua, Cass merasa ada yang salah dengan dirinya. Dia menolak untuk percaya bahwa Jack tidak berada di bawah tekanan sama sekali bahkan ketika berhadapan dengan 15 dari mereka. Namun, Jack tidak hanya baik dan berpura-pura, tetapi juga menampilkan pertunjukan. Dia jelas melihat ekspresi kegembiraan di wajah Jack sebelumnya. Menghadapi 15 lawan, ia masih bisa tampil bersemangat. Bagaimana mungkin itu bukan hanya akting? Bahkan pada saat itu, ekspresi itu tetap terpampang di wajahnya. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka tidak dapat melihat adanya kekurangan dalam tindakan tersebut. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah Jack adalah bagian dari kelompok benua Swelling Tide, yang bisa menjelaskan sikapnya yang tenang. Kasus Gigi, itu adalah saat yang mendesak. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk menghajar pria itu, dia masih harus menyelesaikan sesuatu sebelumnya. Saat dia berbalik dan terus maju, batu lain terlempar. Yang itu cepat dan ganas, bahkan ada energi sejati di sekitarnya. Octavius menghindarinya, tapi dia mendengar ledakan. Kawah kecil telah terbentuk di tanah. Octavius mengatupkan giginya, tidak lagi bisa menahan diri saat dia berjalan ke kiri. Sebelum dia menyelesaikan tugasnya, dia akan menghajar idiot yang melempar batu itu. Dia berjalan sangat cepat, dan samar-samar dia mulai melihat sosok dengan sangat cepat. Orang itu memiliki punggung lurus dan mengenakan jubah hijau. Rasa keakraban memenuhi pikirannya saat Octavius segera membeku, menyadari sesuatu yang salah. Tepat pada saat itu, orang itu berbalik. Jack tersenyum, tidak buruk. Aku tidak percaya itu kamu. Saat itu, Jack masih memiliki beberapa batu lagi di tangannya. Octavius mulai panik. Ternyata, dialah yang melempar batu. Tangan Octavius gemetar saat dia dengan cepat mundur. Berbagai pikiran muncul di kepalanya. Orang itu tidak lemah. Jimmy bukan tandingannya, dan Octavius hanya sedikit lebih kuat dari Jimmy. Jika Octavius melawan pria itu, kemungkinan menang mungkin hanya sekitar 20%, tetapi jika dia berlari pada saat itu, sangat mudah baginya untuk tersesat, yang akan merusak rencana akhir. Saat dia sedang memikirkannya, Jack sudah berjalan ke arahnya. Jack mempertahankan senyum di wajahnya seolah-olah tidak ada yang terjadi di sekitarnya yang membuatnya khawatir. Senyum itu membuat marah Octavius. Octavius mengatupkan giginya, kamu anjing. Jangan berpikir aku takut padamu hanya karena kamu memiliki beberapa keterampilan. Sudah kubilang, bahkan jika itu 1 lawan 1, aku mungkin tidak akan kalah. Paling buruk, Octavius pada akhirnya bisa kabur. Hanya karena dia tidak bisa menang bukan berarti dia tidak bisa lari. Kabut mengaburkan semua indera. Selama dia bersembunyi cukup cepat, dia akan baik-baik saja. Dengan mengingat hal itu, dia segera menegakkan punggungnya. Dia tidak ingin terlihat takut. Jack memandangi Octavius bersiap menghadapinya dan mulai tertawa. Ini sangat cocok untuknya. Jika Octavius berbalik untuk berlari, Jack setidaknya perlu berusaha. Karena Octavius memutuskan untuk melawannya secara langsung, itu menghemat banyak waktu dan tenaga. Jack sangat senang karena Octavius tampaknya tidak mengetahui tempatnya. Jack berharap prajurit lain dari benua Swelling Tide juga akan seperti itu. Octavius mengerutkan kening, merasa sangat marah saat Jack tertawa. Beraninya anjing itu menertawakannya. Apakah dia ditertawakan karena tidak tahu tempatnya? Octavius menjadi semakin marah saat dia memikirkan hal itu. Dia ingin bergegas maju dan mencekik Jack pada saat itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak menghadapi lawan yang mudah. Dia harus menghadapinya dengan tenang. Bab 3635. Ayo, kata Jack dengan tenang.
Octavius mendapati dirinya semakin marah. Beraninya pria itu berbicara dengannya seperti itu. Seolah-olah dia sedang diinstruksikan. Octavius mengatupkan giginya, tidak bisa menahan diri lagi. Dia mulai membentuk segel dengan tangannya, dan seekor harimau muncul di udara. Seekor naga juga mengitari harimau. Octavius berteriak, "Aku menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas yang lebih rendah, tinju harimau naga. Aku sudah menguasainya sampai tingkat ketiga. Kecuali jika kamu memiliki teknik peringkat Dewa Pamungkas menengah, kamu tidak akan cocok untukku di semua." Melihat harimau dan naga di udara, Jack tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tertawa dan berkata, "Bisakah kamu gagal membentuk avatar duniamu?" Kata-kata itu seperti tusukan di hati Octavius. Bahkan wajahnya bengkok. Jack benar. Setelah beberapa hari di Cloud Valley, dia bahkan gagal memadatkan satu pun segel yang sempurna. Meskipun dia bisa membentuk beberapa, yang dia bentuk bermasalah atau tidak berguna. Dia benar-benar gagal, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Cass berhasil karena meskipun Cass telah gagal banyak dari mereka, dia masih berhasil dengan beberapa. Dia berhasil membentuk 57 segel yang dapat digunakan dari 96. Selama dia memiliki 57 segel yang bisa digunakan, avatar dunia bisa dibentuk. Namun, Octavius jelas gagal. Meskipun dia berhasil mendapatkan Valley Entrance Pass, dia tetap gagal pada akhirnya. Itu sangat mempengaruhi dirinya. Jika bukan karena rencana mereka, Octavius akan mencoba mencari tempat untuk menyendiri selama beberapa hari. Jack langsung membukanya. Kemarahan Octavius melonjak. Dia mengatupkan giginya, "Berat. Aku akan menghancurkanmu." Jack segera tahu bahwa dia benar dengan nada bicara Octavius. Jack tersenyum, tidak lagi membuang waktu pada Octavius saat dia mulai membentuk segel di udara. Mereka memadat dan membentuk pisau. Jack telah menggunakan Soul Burst Ring melawan sebagian besar musuhnya, dan itu adalah serangan terkuat Jack, karena mampu menghancurkan musuhnya setiap saat. Namun, kali ini Jack memutuskan pada Broken Soul Blade. Ada alasan sederhana untuk itu. Meskipun Soul Burst Ring bisa membunuh lawannya dengan mudah, itu terlalu merusak. Itu akan membentuk kawah besar di sekitar area tersebut, dan ledakannya akan menyebar sangat jauh. Meskipun medan perang kabut besar dan kabut meredam beberapa suara, dia tetap ingin aman. Broken Soul Blade melayang di depan Jack. Bilahnya dipenuhi dengan segel yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa melonjak di sekitar bilahnya. Saat itu, Octavius sudah gila karena amarahnya pada Jack. Dia mengatupkan giginya dan meluncurkan dirinya ke depan, menyerang Jack seperti harimau ganas. Dia meninju tepat di kepala Jack. Jack dapat dengan jelas mendengar auman harimau dan naga. Octavius tidak lemah, tapi dia bukan apa-apa bagi Jack. Jack mencemooh, mendorong tangannya ke depan saat Broken Soul Blade dengan cepat melesat ke depan. Bab 3636. Bang! Broken Soul Blade berbenturan hebat dengan Tiger Dragon Fist. Sebuah ledakan terdengar, dan Octavius merasa seperti sedang meninju gunung baja. Setelah itu, rasanya seperti energi abu-abu beracun memanjat tinjunya. Kekuatan pun mengelilingi tinjunya, jadi setiap kali dia menyerang lawan, dia selalu baik-baik saja berkat perlindungan energi itu. Namun, serangannya yang biasanya kuat telah benar-benar habis ketika menyentuh energi abu-abu itu. Tiger Dragon Octavius melebarkan matanya saat dia melihat tinjunya dengan tak percaya. Tepat setelah itu, rasa sakit yang menusuk tulang mulai menyebar dari tinjunya ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan tangis kesakitan saat dia dengan cepat mundur. Dia tahu dia mungkin bukan tandingan lawannya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada jurang yang begitu lebar. Tinju naga harimaunya sama sekali bukan tandingan lawannya. Tidak hanya itu, ia telah dikalahkan dalam sekejap. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa bodohnya keputusannya sebelumnya. Octavius hanya memikirkan satu hal saat itu, yaitu lari. Dia harus segera melarikan diri dari tempat itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Dia membenci lawannya. Jika dia bisa, dia ingin mencabik-cabik lawannya. Dengan nada yang sama, lawannya tidak akan pernah melepaskannya. Octavius mengatupkan giginya dan dengan panik menahan rasa sakit saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia melebih-lebihkan kemauannya. Tidak ada yang bisa menahan rasa sakit jiwa mereka dimakan.
Rasa sakit yang hebat telah menyebar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia benar-benar kehilangan kendali atas semua energi sejatinya. Dia segera ambruk di tanah. Setelah itu, dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia seperti binatang buas yang baru saja menangis di tanah. Pada saat itu, Jack dengan santai berjalan mendekat. Octavius berguling-guling di lantai tanpa mempedulikan citranya sendiri. Jika dia masih bisa mengendalikan dirinya, tidak mungkin dia membiarkan dirinya menunjukkan pemandangan seperti itu. Namun, dia tidak bisa menahan rasa sakit karena jiwanya dimakan habis. Jack tersenyum, berjalan ke sisi Octavius. Jack mengeluarkan 2 mayat dari Mustard Seed, melemparkannya ke samping Octavius agar Octavius dapat melihatnya dengan jelas. Jack mengendalikan kekuatan Broken Soul Blade, mengurangi kecepatan jiwanya dimakan agar Octavius sadar sejenak. Octavius terengah-engah. Seluruh tubuhnya penuh keringat, seperti baru saja dipancing keluar dari kolam. Ketika dia bisa mengendalikan tubuhnya, dia langsung melihat mayat-mayat di sebelahnya. Octavius melebarkan matanya, bahkan tidak bisa bernapas lagi. Dia dipenuhi rasa takut saat dia bergidik. Dia mengenal mayat-mayat itu dengan sangat baik. Mereka adalah sesama muridnya yang telah memasuki pertempuran ini dengannya. Namun, tidak terlalu lama berlalu, dan mereka sudah mati. Tidak ada keraguan bahwa Jack telah membunuh mereka. Octavius menelan ludah, bahkan tidak berani mendongak, "Siapa kamu?" Jika dia benar-benar melihat keterampilan Jack sebelumnya, dia tidak akan pernah bergabung dengan Cass dalam pertempuran melawan Jack ini. Setelah menyaksikan keterampilan Jack, dia akhirnya menyadari betapa lelucon pemikirannya sebelumnya. Jack bukan hanya sangat kuat. Keahlian Jack bisa dianggap sebagai yang terbaik di dunia kelas 2. Dia bahkan bertanya-tanya apakah 6 atau 7 dari mereka yang bekerja bersama akan mampu mengalahkan Jack. Octavius bergidik, "Aku tahu aku tidak akan selamat, tapi bisakah kau memberitahuku siapa dirimu? Tidak mungkin kau orang yang tidak dikenal. Jika memang begitu, kenapa kau tidak menunjukkan wajahmu?" Bab 3637. Dibandingkan dengan lawannya, Octavius merasa sangat tidak penting. Bahkan jika ada 2 dari dirinya sendiri, dia tetap tidak akan bisa menang. Tidak mungkin seseorang yang kuat tidak diketahui. Dia hanya ingin mencari tahu siapa orang itu. Jack tersenyum sambil perlahan menarik topengnya. Saat Octavius melihat wajah asli Jack, mata Octavius membelalak, "Kamu Jack?" Jack mengangguk dengan tenang. Bibir Octavius berkedut, "Aku tidak percaya itu kamu. Kudengar kamu dari benua Hestia." Jack telah menunjukkan hasil yang sangat bagus di Chaos City. Dia telah berhasil menyelesaikan pertempuran besar sendirian. Makanya, namanya sudah tersebar kemana-mana. Hal yang paling menarik tentang dia adalah dari mana dia berasal. Benua Hestia adalah tempat yang sama sekali tidak berguna. Bahkan di antara dunia kelas 3, benua Hestia termasuk yang terburuk. Tidak mungkin seseorang sekuat itu bisa datang dari tempat seperti itu. Ketika Octavius mendengarnya, dia merasa sulit untuk percaya. Dia merasa itu hanya rumor. Dia tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu Jack dan bahkan mati di tangan Jack. Itu tidak masuk akal. Octavius mengejek saat matanya memerah. Dia terdengar sangat enggan, "Mengapa kamu tidak menunjukkan wajahmu? Jika kami tahu itu kamu, kami tidak akan membuat masalah untukmu." Saat dia mengatakan itu, dia terdengar seperti sedang menyalahkan dan menanyai Jack. Dia merasa Jack yang menyebabkan semua ini karena Jack menyembunyikan wajahnya, menyebabkan tidak ada yang mengenalinya. Jack hanya merasa geli mendengar kata-kata itu, "Jika kau tidak menginginkan konsekuensi apapun, maka jangan lakukan apapun yang akan menimbulkannya sejak awal." Benua Swelling Tide telah melepaskan kekuatannya seperti tidak ada. Begitu banyak orang telah dilakukan oleh kalian, dan kalian telah memaksa begitu banyak orang untuk pergi. Sebagian besar prajurit yang kamu bully hanyalah mereka yang mematuhi aturan dan tidak menimbulkan masalah. Mereka terpaksa meninggalkan Cloud City olehmu, dan beberapa dari mereka bahkan mati karena kamu. Kamu seharusnya tahu di sana akan menjadi konsekuensi untuk melakukan semua itu, semua dosa Anda akhirnya tertangkap Anda. Nada suara Jack sangat lambat. Dia tidak menunjukkan emosi dan hanya berbicara seolah-olah dia baru saja menjelaskan logika sederhana. Octavius mulai menangkap saat tubuhnya bergetar.
Meskipun Jack mengendalikan kekuatan Broken Soul Blade untuk tidak menghancurkan jiwa Octavius secepat itu hanya memperlambat kekuatannya. Itu tidak berhenti sama sekali. Octavius masih bisa dengan jelas merasakan jiwanya tercabik-cabik. Rasa sakit itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergidik. Otot-ototnya bergerak tak terkendali. Ekspresinya memutar di luar kendalinya juga. Octavius merasa sangat sedih. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga ketakutan akan kematian menimpanya. Jack menatap Octavius dengan dingin, lakukan kepada orang lain apa yang ingin kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Kamu hanya menderita akibat tindakanmu sendiri. Tidak ada yang tidak bahagia. Jika bukan aku, orang lain akan melakukannya. Jantung Octavius berdetak kencang pada saat itu karena banyak gambar muncul di kepalanya. Semua orang yang telah menyinggung perasaannya sebelumnya. Octavius telah memperlakukan mereka dengan kejam. Ketika mereka mengambil bagian dalam tantangan, Octavius akan meminta orang-orang untuk terus mengejek dan memprovokasi mereka. Mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa dari mereka bahkan disiksa sampai mati, sementara beberapa dari mereka meninggalkan Cloud City sepenuhnya. Bab 3638. Dia masih ingat ekspresi di wajah mereka. Itu sama dengan miliknya pada saat itu. Octavius tersenyum pahit. Tidak peduli betapa sedihnya dia harus mengakui bahwa Jack benar. Dia menuai apa yang dia tabur. Apa yang terjadi? Apakah terlalu jauh? Cass mengerutkan kening dan berkata, dia sudah tiba di tempat yang telah ditentukan. Ada 9 orang lain bersamanya. 6 lainnya masih belum ada. Seiring berjalannya waktu, situasinya tampak semakin bermasalah. Bagaimanapun, ini bukanlah tempat yang bagus. Medan perang kabut penuh dengan aura kematian. Kematian ada di mana-mana di tempat ini. Untuk lencana kerangka, apapun bisa dilakukan. Cass menghela nafas dan melanjutkan, kita akan menunggu beberapa saat lagi. Jika mereka tidak datang, kita akan pergi dulu. Aku percaya pada kemampuan mereka. Saya telah melihat semua penantang lainnya. Selain Jack, tidak ada orang lain yang patut kita perhatikan. Mereka semua hanyalah sampah. Jika ada yang bertemu dengan mereka, itu akan memakan waktu, tapi seharusnya tidak ada masalah. Namun, jika mereka malah bertemu Jack, situasinya akan sangat buruk. Namun, Cass merasa meskipun beberapa dari mereka cukup sial untuk bertemu Jack, tidak mungkin 6 dari mereka yang hilang. Yang berada di belakang Cass saat itu adalah Maurice, yang berasal dari klan mereka. Jimmy berdiri diam di samping Maurice. Ekspresi Jimmy sangat serius saat itu. Seiring berjalannya waktu, dia terus-menerus melihat sekeliling, mengamati sekelilingnya. Namun, tidak ada seorang pun di sana, yang membuatnya semakin cemas. Maurice berkata, apa yang kamu cari? Bahkan jika seseorang ada di sini, kamu tidak akan dapat melihat mereka sama sekali. Begitu mereka cukup dekat, semua orang akan melihat mereka. Jimmy menghela napas, berkata dengan khawatir, mengapa Octavius tidak ada di sini? Mungkinkah dia menemui masalah? Maurice mengangkat alis. Dia telah memikirkan hal-hal lain dan telah melupakan Octavius. Jimmy bertugas sebagai pengingat. Octavius seharusnya sudah tiba setelah sekian lama. Yang lain yang belum tiba kebanyakan lebih lemah dari Octavius. Bahkan yang terkuat di antara 5 lainnya hampir setingkat Octavius. Dengan keahlian Octavius, jika tidak ada kejutan di jalan, Octavius seharusnya sudah tiba. Apakah dia bertemu dengan sampah yang tidak bisa dia tangani? Maurice menghibur, tidak mungkin terjadi apa-apa padanya. Apa kau sudah melupakan keahliannya? Dia pasti bertemu dengan beberapa sampah di jalan. Meskipun semut kecil, mereka masih berharga. Jika dia membunuh mereka, dia akan mendapatkan lencana kerangka. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka. Jika saya bertemu, saya akan menyerang juga. Mungkin membuang waktu, tetapi akan sangat menguntungkan. Bukan hanya Maurice yang merasakan hal itu. Selain Jimmy, yang lain juga berpikir demikian. Meskipun mereka telah berpartisipasi dalam medan kabut untuk menyingkirkan Jack, hadiah yang bisa mereka dapatkan masih ada di pikiran mereka. Setelah menyelesaikan masalah yang paling penting, mereka juga bisa mendapat untung darinya. Itu tentu saja hal yang membahagiakan. Mereka pasti akan melakukannya dengan senang hati jika mereka berada di posisi itu.
Hanya saja mereka sangat mudah tiba di tempat berkumpul, tidak bertemu orang lain. Jimmy mendongak dan berkata dengan serius ketika dia mendengar itu, bukan seperti itu. Kalian semua pasti akan melakukan hal seperti itu, tetapi Octavius benar-benar tidak. Bab 3639. Dia akan memprioritaskan melenyapkan Jack daripada yang lainnya. Dia tidak akan membiarkan apapun menundanya. Aku sudah bersamanya begitu lama, aku paling memahaminya di sini. Sesuatu pasti terjadi jika dia masih belum ada di sini. Saat dia mengatakan itu, suaranya mulai bergetar. Berbagai pikiran gelisah muncul di benaknya. Ada beberapa hal yang tidak berani dia katakan karena dia khawatir dia akan membawa sial, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin dia khawatir hal itu benar-benar terjadi. Seseorang di belakang Jimmy tertawa dan berkata, "Jimmy, kamu terlalu sensitif. Bukannya kamu bisa membaca kekuatannya? Bagaimana kamu bisa mengantisipasi setiap gerakannya?" Meskipun Octavius adalah orang yang sangat serius, tidak mungkin dia tidak melakukannya, tergoda oleh harta yang begitu besar Anda hanya terlalu banyak berpikir. Hal, begitukah? Kurasa bukan itu masalahnya, suara dingin tiba-tiba terdengar di depan mereka. Semua orang menegang dan menoleh untuk melihat sumber suara pada saat bersamaan. Seorang pria berjubah hijau tua dan topeng hitam sedang berjalan menembus kabut ke arah mereka. Karena kabut mengaburkan pandangan mereka dan mereka berdiri dalam lingkaran tidak terlalu jauh dari satu sama lain, Jack hanya terlihat oleh mereka karena mereka sudah berada dalam jarak 7 meter satu sama lain. Ketika semua orang melihat siapa itu, hampir semua orang mengeluarkan senjata mereka dari ruang penyimpanan mereka. Jack masih sangat tenang dengan reaksi mereka. Semuanya sesuai harapannya. Cass menatap Jack dengan cemas. Dia memegang cincin bundar di satu tangan yang memiliki berbagai binatang yang diukir di atasnya. Bahkan ada cahaya merah gelap untuk itu. Itu mungkin senjatanya. Cass mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Jack. "Kenapa kamu ada di sini?" Tempat berkumpul yang mereka pilih sama sekali tidak berada di dekat pusat medan kabut. Itu cukup terpencil untuk menghindari perhatian Jack. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi rencana mereka. Namun, terlepas dari perencanaan yang matang, Jack telah menemukan mereka. Jack sepertinya juga tidak sengaja menemukan mereka. Sepertinya Jack sudah tahu mereka akan ada di sini. Medan perang kabut dipenuhi dengan kabut yang menghalangi pandangan dan suara. Jika Jack tidak tahu bahwa mereka akan berkumpul di sana, dia tidak akan begitu tenang. Jack berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu begitu pintar dengan rencanamu. Jika kamu menganggap semua orang idiot, kamu akan berakhir menjadi idiot." Mata Cass tiba-tiba melebar saat dia berteriak, "Kamu menginterogasi dan membunuh orang." Cass tiba-tiba mengerti mengapa Jack ada di sana. Jack mungkin sudah tahu di mana mereka berkumpul. Jelas bahwa Jack telah mengetahui dari murid-murid lain yang belum datang. Jack benar-benar menggunakan metode yang begitu kejam. Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan Jack, mereka juga menyadari apa yang terjadi. Mereka semua mulai memandang Jack dengan marah, mengangkat senjata ke arah Jack dengan sikap menantang. Namun, mereka sudah bertindak dari kemarahan murni pada saat itu. Jack melihat semua ekspresi marah mereka. Mereka semua tampak seperti terbakar amarah seolah-olah seluruh keluarga mereka telah dibunuh dalam semalam. Jack tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi mereka. Namun, senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Matanya benar-benar dingin. "Kenapa kamu terlihat seperti itu? Apakah kamu merasa sangat marah? Apa yang membuatmu berhak untuk begitu marah?" Bab 3640. Maurice mengatupkan giginya dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah sudah jelas mengapa kami marah? Kamu telah membunuh rekan kami dengan sangat kejam, dan kamu bertanya mengapa kami marah." Jack mencibir ketika dia dengan dingin menatap Maurice yang marah. "Ini hanya pembalasan. Kamu benar-benar tidak perlu terlalu marah." Wajah Maurice memerah karena marah saat dia berkata, "Pembalasan apa? Berhentilah mencoba menjelaskan tindakanmu." Jack mengangkat alis, tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat lebih tenang. "Coba pikirkan tentang berapa banyak prajurit yang telah kamu siksa sampai mati atau dipaksa keluar dari Cloud City. Para prajurit itu sama marahnya seperti sebelumnya. Kemarahan mereka disebabkan oleh kalian semua, jadi inilah yang terjadi, kamu pantas. Tidak ada yang membuat marah."
Cass gemetar karena amarahnya, diam saja. Jangan berpikir kami akan takut padamu hanya karena kamu pandai berakting. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu tidak akan mengubah apa yang menunggumu. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Kamu punya 9 musuh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mampu mengalahkan 9 musuh? Bahkan jika kamu adalah salah satu prajurit top, tidak mungkin kamu bisa mengalahkan 9 musuh kita. Kita bukannya tidak berguna. Jack mengangkat alisnya, menatap mereka yang bersembilan. Untuk menghadapi Jack, Cass melakukan semua upaya karena dia telah menemukan begitu banyak rekan murid yang kuat. Semuanya adalah prajurit di atas rata-rata. Cass seharusnya berhasil mendapatkan tahap pertama dari avatar dunianya juga. Jack memperkirakan bahwa Cass mungkin bukan satu-satunya di antara mereka yang melakukannya. Menghadapi 9 lawan benar-benar membuat Jack sedikit tertekan. Namun, itulah yang dia inginkan. Setelah memasuki dunia berputar, Jack merasa sulit menemukan lawan yang layak. Dengan penekanan kekuatan, sangat sedikit orang yang benar-benar bisa mengancam Jack hanya dengan teknik mereka saja. Jack jelas tidak membuang waktu untuk membungkam orang-orang itu di Killing Illusion Array, tetapi dia sengaja bertaruh melawan Jimmy sehingga kemarahan Jimmy akan menyebabkan Jimmy ingin balas dendam. Itu semua untuk saat ini. Jack menarik napas dalam-dalam dan ekspresi bersemangat melintas di matanya. Memang terlihat agak aneh, Maurice, khususnya, bertanya-tanya apakah dia melihat sesuatu. Mata Jack benar-benar menyala dengan keinginan untuk berperang. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan mampu mengalahkan mereka semua? Apakah dia menjadi gila karena semua tekanan menghadapi lawan yang begitu kuat atau apakah dia benar-benar memiliki keterampilan itu? Setelah pikiran terakhir terlintas di benak Maurice, Maurice menggelengkan kepalanya. Itu tidak masuk akal. Jack mungkin bisa mengalahkan 2 atau 3 dari mereka sekaligus, dan bahkan mungkin 4, tetapi tidak mungkin untuk mengalahkan mereka semua. Kesembilan dari mereka bukanlah orang lemah. Mereka telah mengalami banyak cobaan, dan banyak master telah mati di tangan mereka. Kesembilan dari mereka bahkan akan mampu mengalahkan prajurit terkuat di dunia berputar jika mereka bekerja sama. Kecuali orang itu telah menembus batasan hukum, sangat mustahil untuk mengalahkan mereka semua. Bersambung.